Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridawati Alulu. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Manado, atau yang biasa kita kenal dengan IAIN Manado. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah penyelesaian sengketa bisnis syariah. Lebih spesifik, saya akan membahas materi sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya melalui jalur litigasi atau peradilan dan jalur non-litigasi atau di luar peradilan. Pada materi kali ini terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, definisi sengketa ekonomi syariah. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi dan bisnis syariah. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Keempat, tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Dan yang kelima, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau di luar peradilan. Pertama-tama, saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu definisi sengketa ekonomi syariah. Secara bahasa, sengketa adalah suatu hal atau peristiwa yang terjadi karena adanya perdebatan, perselisihan, atau pertikaian di antara dua pihak atau lebih. Sedangkan sengketa menurut istilah adalah perselisihan antara dua orang atau lebih akan sesuatu hal atau peristiwa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang yang di dalamnya terdapat sanksi hukum dan akibat hukum. Sedangkan untuk definisi ekonomi syariah adalah segala perbuatan atau aktivitas muamalah manusia yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jadi berdasarkan definisi sengketa dan definisi ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwasannya sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara dua orang atau lebih terkait dengan aktivitas muamalah manusia. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu faktor-faktor terjadinya sengketa ekonomi dan bisnis syariah. Terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama, dalam proses pembuatan akad terdapat ketidaksepahaman antara para pihak dalam proses pembuatan akad bisnis karena berorientasi pada keuntungan, karakter coba-coba, atau ketidakmampuan dalam mengenali mitra bisnisnya, atau tidak ada lagi cover legal sehingga terjadinya penipuan. Kemudian yang kedua, pada kontrak atau akad yang dilaksanakan terjadi kesulitan sehingga terjadi wan prestasi atau kelalaian antara para pihak. Wan prestasi tersebut terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati dalam proses perundingan akad. Kedua, karena ketidakmampuan para pihak dalam menganalisa akad yang dilaksanakan. Yang ketiga, tidak jujur dan tidak amanah. Tidak mempunyai keahlian dalam mengkonstruksi norma-norma atau aturan-aturan yang ada pada akad yang pasti, adil, dan efisien. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, maka ketika para pihak ingin melakukan akad atau bisnis, maka para pihak harus dengan seksama memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
Kemudian pada poin yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa di dalam pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti-bukti sengketa yang dipersidangkan untuk menghindari permasalahan tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut berada di bawah naungan kehakiman. Di dalam proses penyelesaian sengketa litigasi atau di dalam pengadilan mengutamakan cara perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini seringkali disebut dengan ultimum remedium. Artinya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil dari penyelesaian sengketa ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh beberapa pihak yang bersengketa. Kemudian pada poin yang keempat yaitu tahapan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Pada dasarnya terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama tahapan administrasi dan yang kedua tahapan yudisial. Tahapan administrasi yaitu tahapan di mana para pihak yang bersengketa mendaftarkan berkas sengketa ke pengadilan dan membayar uang muka. Setelah itu, pengadilan akan mendaftarkan berkas perkaranya ke majelis kehakiman. Setelah itu, jika tanggal persidangan telah ditentukan, maka para pihak panitera akan mengirim surat panggilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini pihak yang bersengketa. Sedangkan untuk tahapan yudisial adalah tahapan di mana perkara sengketa akan diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim, namun sebelum itu diusahakan terlebih dahulu proses mediasi. Jika gagal gugatan akan dibacakan dan para pihak bisa melakukan pembelaan dan bukti-bukti kepada majelis hakim. Dalam proses ini dilakukan oleh penggugat secara bergantian. Setelah itu, majelis hakim akan mengambil keputusan atas perkara yang dipersidangkan. Kemudian, pada poin yang kelima, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa atau perkara di luar peradilan. Proses penyelesaian sengketa di luar peradilan merupakan itikat baik dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 10 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut mengindikasikan bahwasannya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui jalur litigasi atau dalam peradilan. Yang kedua, jalur non-litigasi atau di luar peradilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau di luar peradilan, terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama, konsultasi, kedua, negosiasi, ketiga, mediasi, keempat, konsiliasi, dan yang kelima, pendapat atau penilaian para ahli. Pada konsultasi, yaitu
merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non-litigasi, di mana seorang klien atau dalam hal ini pihak yang bersengketa mendatangi konsultan serta kemudian meminta pendapat atas perkara yang dipersengketakan. Namun, dalam hal ini, konsultan hanya dapat memberikan pendapat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang klien persengketakan. Yang kedua yaitu negosiasi, yaitu salah satu metode penyelesaian sengketa di mana para pihak melakukan kompromi dan perundingan serta meminta keringanan atas masalah yang dipersengketakan. Kemudian yang ketiga ada mediasi, yaitu salah satu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non-litigasi yang hampir sama atau hampir mirip dengan negosiasi, yaitu sama-sama melakukan perundingan. Perbedaannya, pada mediasi membutuhkan bantuan seorang mediator untuk mengambil keputusan pada sengketa yang dipersengketakan. Kemudian yang keempat adalah konsiliasi, yaitu merupakan penyelesaian dengan cara menampung dan mencocokkan pandangan hasil pemahaman pihak yang bersengketa atas perkara yang dipersengketakan sebagai acuan oleh konsiliator untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kelima adalah penilaian para ahli, yaitu di mana seseorang yang bersengketa boleh meminta pemahaman atau pendapat dari para ahli bidang persengketaan atau seorang arbiter untuk dimintai beberapa nasihat serta pengetahuan atas perkaranya. Ada juga proses penyelesaian sengketa di luar peradilan, yaitu melalui badan arbitrase. Secara umum, arbitrase merupakan suatu proses penanganan perkara atau upaya hukum sengketa oleh para pihak yang telah melakukan kesepakatan di awal akad. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase ini merupakan suatu pemberian mandat atau kuasa dari pihak yang bersengketa atau pihak yang terlibat dalam sengketa kepada seorang arbiter untuk menangani perkaranya serta menciptakan keputusan sengketa dari awal perkara hingga akhir perkara atau hingga final. Nah, di Indonesia terdiri dari beberapa jenis lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa, yaitu diantaranya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan BANI, kemudian ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau yang dikenal dengan BAPMI. Ketiga yaitu ada Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia. Yang keempat ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, dan yang kelima ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang biasa dikenal dengan Basarnas. Demikian materi yang dapat saya paparkan tentang sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya melalui jalur litigasi atau jalur dalam peradilan dan jalur non-litigasi atau jalur di luar peradilan. Tak lupa juga dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu yang saya sebut dengan hormat, yaitu Bapak Adriandi Kasim, SHI, MH. Cukup sekian.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.